wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen Pioneer Entrepreneur Muslim. Manajemen Make it simple. Sebelum kita mulai, for your information buat teman-teman nih, dari Himapro di Manajemen lagi ngadain webinar loh. Nah, webinar ini untuk memperingati Disnatalis Manajemen yang ke-6. Untuk webinar yang pertama, temanya peran logistik dalam pembangunan bangsa di masa pandemi, dan yang kedua, pentingnya membangun personal branding di era new normal. Nah, dua webinar ini mengangkat isu yang sangat trending di masyarakat, terutama untuk kalian yang terjun di dunia bisnis. Untuk logistik nih, nah untuk kalian yang punya bisnis dan ingin mendistribusikan barang ke luar kota, atau luar pulau, atau luar negeri, ini bisa sangat membantu. Serta untuk isu personal branding, kita bisa belajar membangun citra bisnis kita untuk customer yang ada di luar kota, luar pulau, ataupun luar negeri sekalipun. Dan ini berkaitan juga sama yang isu logistik tadi. Untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa cek di Instagram @manajemen_winsa ya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya sebagai host Cindy Afifah di podcast Manajemen. Sebelumnya, di sini ada kedatangan mahasiswa baru nih. Kenalin dulu namanya siapa dan dari mana asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Purwanti. Asal saya dari Menganti, Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novika Amalia dari Gresik, Driorejo. Jadi masih sekitaran Surabaya ya rumahnya. Di sini kita bakalan sharing-sharing tentang PBAK kemarin ya kan. PBAK kemarin itu dilaksanakan secara online, dan itu pertama kali. Gimana sih suka duka kalian ngikutin PBAK kemarin? Kalau menurut saya sih dukanya lebih banyak daripada sukanya. Dukanya sih yaitu tadi masalah jaringan. Lalu kuota. Di pandemi gini kan banyak krisis ekonomi sih, Kak. Iya, Ya, habisin gitu. kuota banyak gitu. Terus? Apalagi yang nggak ada wifi di rumah, Mbak. Oh, kayak gitu ya. Terus kalian waktu PBAK gitu ngerasa apa ya? Masih asik nggak sih PBAK-nya kalau dilaksanakan secara online kayak gitu? Kalau masalah asik sih asik aja, cuma lebih banyak jenuhnya. Ngebosinin gitu ya? Iya. Ngantuk, Mbak. Oh, ngantuk kayak gitu. Jadi kalian masuk Winsa itu gimana gitu? Apa karena emang dari dulu dari awalnya itu pengen gitu masuk pilihan pertama, atau karena ketolak atau apa gitu? Masuk Winsa itu gimana sih? Kalian bisa sharing-sharing di sini. Kalau aku sih kesasar, Mbak. Kesasarnya itu gimana gitu loh? Kalau pertamanya itu daftarnya di kampus sebelah, tapi kesasarannya di Winsa gitu. Jadi jalanin aja, enjoy. Oh, enjoy. Ya. Nggak ngerasa kepaksa? Oh, enggak sama sekali, Mbak. Oh, gitu ya. Nyaman gitu. Iya, nyaman, apalagi cuttingnya baik banget, Mbak. Bisa aja. Cuttingnya baik pol. Kayak siapa? Tuh kayak Mas Royan. Oh, Mas Royan yang baik ya. Mas Royan aja yang baik. Oh, semuanya, Mbak. Gitu. Kalau Novika? Kalau aku sih kan keterima di Winsa kan juga jalur SNPTN. Ya. Tapi pilihan pertama sih emang Winsa. Pilihan pertama Winsa? Iya. Pilihan Keinginan kedua? dari orang tua juga kan. Nggak ada. Kalau pilihan kedua ke Malang. Oh, ke Malang. Jadi benar-benar emang berniat buat masuk Winsa gitu. Iya. Terus waktu udah masuk gimana? Nyaman gitu? Ya, nyaman aja. Oh, nyaman. Ya, itu tadi dari kating-katingnya juga baik. Oh, katanya baik. Kating siapa? Mas Royan lagi. Mas Royan, Mbak Cindy. Yang ada aja disebut, Mbak. Oh, gitu. Kalian ya, selamat untuk bergabung di keluarga manajemen. Semoga nyaman Terima kasih, amin. dan kerasan gitu di manajemen. Untuk perkuliahannya gimana? Secara online itu enak nggak gitu loh? Atau ada masalah kah untuk masalah perkuliahan? Kan 1 minggu ini kalau di kelasku kan masih ngejelasin kontrak kuliah aja. Untuk tugas-tugasnya itu belum terlalu padat lah. Oh, masih perkenalan dulu. Iya. Kalau Nisa? Kalau aku sih tugasnya ada aja, Mbak.
tugasnya banyak gitu. Oh, Minggu pertama tugasnya udah banyak. Iya udah banyak. Ada juga sih yang masih perkenalan kontrak kuliah juga ada, tapi tugasnya juga ada Mbak. Banyak gitu. Emang tugasnya itu ngapain sih kok kayaknya berat gitu? Kan tugasnya itu kayak makalah, PPT gitu. Kan kalau kopas semua itu kayak gimana gitu Mbak. Gitu ya. Jadi semuanya itu tugasnya buat makalah, PPT gitu. Iya. Kan kalau buat makalah, PPT kan kalau emang udah presentasi kan ya sudah gitu. Iya, iya sudah, tapi kan ngerjainnya gitu Mbak. Emang deadline-nya cepet gitu Iya, kan? deadline-nya cepet banget. Oh. Terus kalau ya. tugas diskusi kan rumahnya kan jauh-jauh, terus kan Ya. online jadi nggak bisa ngerjain bareng, ketemu langsung gitu loh. Kita sharingnya cuma grup WA aja gitu. Jadi Jadi nggak bisa ketemu gitu ya. rumahnya kan jauh-jauh juga. Ini Nisa sama Novika sebelumnya itu udah kenal atau baru kenal waktu diajak untuk ngisi podcast ini? Sebelumnya udah kenal. Oh, udah kenal? Kok bisa? Kan dari dulu kan pernah ngadain acara meet up gitu sama Oh, kakak meet tingkat up kakak yang tingkat kemarin gitu, itu ya, di iya. Rola itu. Itu pertama kali kita ketemu. Oh. Jadi terus kenal gitu. Iya. Emang satu kelas Nisa sama Iya. Novika? Enggak, Kelas Aku kan apa? kelas A. aku B. Gitu ya. Tapi tetap akrab kan ya? Iya. Tetap. Untuk pertemanan kalian sama teman-teman kelas itu gimana? Udah kenal semua atau gimana? Kan kita kan kuliahnya secara online gitu ya. Yang secara offline aja terkadang 2 hari atau 3 hari baru masuk kuliah gitu, baru kita itu kenal gitu loh sama nanya. Kalau kalian kan secara online gitu loh. Gimana? Kalau apa perkembangan kalian sama teman-teman kelas gitu, udah akrab semua atau belum gitu? Kalau akrab semua sih belum ya, pasti belum. Soalnya kan online, Mbak. Jadi kita kenalannya cuma lewat WA, Instagram. Yang pasti belum kenal semua, tapi ada beberapa juga yang akrab kayak ngajak meet up gitu, tapi yang deket-deket aja dari rumah. Kalau buat Iya, Novika? gitu. Sama. Ya sama apa? Perkenalannya kan lewat online gitu ya, lewat WA, Instagram tadi. Jadi ya nggak semuanya lah. Kan kita online ya, Mbak. Kalau offline itu gimana sih kalau kuliah? Ya datang ke kampus deh. Ya datang Ya. ke kampus gitu. Pembelajarannya gitu, Mbak. Kayak kan ada kelas kita kan online gitu, gak bisa ke kampus. Ya kalau offline itu ya datang masuk ke kelas, terus ya dosennya masuk, dosennya tinggal nyimak presentasi gitu. Kita yang presentasi di depan kelas. Kalau offline kayak gitu. Dan kalau online kalian gimana? Kalau waktunya presentasi? Kita kalau online itu biasanya pembelajaran pakai Zoom, kalau nggak Google Meet. Itu kan kita kan masih maba gitu, jadi perkenalan dulu sama ngasih tugas. Deadline-nya itu minggu depan. Jadi tugasnya dikumpulkan minggu depan Ya, semua gitu. Semua. Oh ya udah semangat ya. Makasih. Kalian kan jadi mahasiswa baru ya. Nah, otomatis kalian dari SMA ke kuliah itu pasti ada perbedaannya gitu. Tapi sebelumnya kalian itu dari SMA mana dulu gitu loh? Apa dari pondok apa dari SMA? Aku kebetulan dari SMK Negeri 1 Triorejo. Jurusan analisis pengujian laboratorium. Jadi kan kayak beda. Pelajarannya ketika Ya. masuk kuliah jurusan manajemen gitu. Ya beda. Emang kenapa? Kok waktu SMK itu kan jurusannya apa tadi? Pengujian laboratorium. Pengujian laboratorium, kenapa kok masuk Winsa ngambilnya manajemen? Kan melenceng gitu. Gak tahu kenapa pas SMK itu kayak tertarik aja sama manajemen, dari Instagram lihat-lihat gitu kan, lihat-lihat kok ini tertarik aja gitu. Oh, tertarik gitu. Walaupun pelajarannya banyak yang beda Iya. di kuliah gitu. Untuk Novika gimana? Kalau aku SMA-nya kebetulan di pondok. Oh, di pondok. Dari Iya. pondok berarti. Ya. Tapi untuk jurusan SMA-nya ilmu pengetahuan sosial. Oh, IPS. Jadi Jadi enggak. kan ke manajemen kan nggak terlalu jauh gitu loh Oh, Kak, iya, dari iya. mata pelajarannya. Jadi kalau dari pondok untuk pelajaran bahasa Arab gitu Ya, mudah lumayan. kan ya? Untuk intensif ngikutin gitu ya.
Untuk kalian ya yang baru masuk kuliah, apa sih perbedaannya dari SMA ke kuliah gitu? Kalau aku kan, kalau SMA kan masuk ke kuliah, di kuliah itu kan pertemanannya itu loh, kan pergaulannya itu semakin luas gitu loh Kak. Terus? Terus dari sistem pembelajarannya kan juga beda banget. Iya. Kalau di kuliah emang pembelajarannya gimana? Kalau menurutku karena maba ya Mbak agak berat, apalagi online. Tapi kan kalau di kuliah kan kita kan sehari cuman dapat mata kuliah itu cuman 2, kadang ya ada yang 1 gitu. Kenapa kok kerasa lebih berat daripada SMA yang 1 hari pelajarannya itu banyak? Kalau di SMA kan meskipun jadwalnya 1 minggu itu liburnya cuma 1 kali, dari masuknya itu jam 7, pulangnya jam setengah 1 gitu ya Kak. Tapi kan untuk tugasnya itu beda gitu loh Kak. Nggak tahu bedanya dari mana. Oh bedanya itu kalau SMA itu tugasnya itu ngerjakan gitu. Kalau kuliah tugasnya makalah jadi berat semua gitu. Makalah PPT. Tapi kalian waktu ngerjakan tugas makalah sama PPT nggak ada kesulitan kan? Kalau dari aku sih ada. Yang pertama itu kan gimana ya, kalau kan ada dosen yang nggak boleh kopas semua gitu Mbak. Oh ya. Kan kita juga mikir, terus deadline juga. Kalau saran dari aku sebagai tingkat ya, untuk pengerjaan makalah itu kalian itu jangan terlalu dipikirkan lah, maksudnya nggak terus kalian kopas itu enggak, kalian harus bisa merangkai kata-kata lah waktu makalah. Jadi kalian boleh lihat referensi di buku kan, pasti ada referensinya. Nah kalian tuh jangan kopas semua kayak gitu. Jadi kalau kalian bisa nambahin kesimpulan gitu loh di setiap bab, kayak misalnya kesimpulan dari kalian sendiri waktu buat makalah itu. Jadi setelah bab selesai kalian ambil referensi, kalian tuh buat kesimpulan sendiri 1 paragraf. Nah cara buat makalah itu kalau aku kayak gitu. Jadi kalau ngerjakannya kayak gitu terkesan kita itu nggak kopas kayak gitu, Kayak kata-katanya aja yang ganti. jangan kata-katanya aja diganti gitu. Maksudnya itu kita itu menambahkan pemikiran kita juga di makalah itu gitu. Jadi cari referensi dulu di internet atau di buku, terus nanti kita pahami dulu, terus nanti nuanginnya itu pakai pemikiran kita sendiri gitu. Ya gitu juga boleh. Tapi kalau misalnya emang makalah ya kalian ambil referensi ya nggak apa-apa, nggak harus kalian ubah semua ya nggak apa-apa kayak gitu. Pokoknya jangan dibuat berat lah Rek gitu loh. Santai. Dibuat enjoy aja gitu. Kan kita baru masuk kuliah itu 1 minggu ya. Nah menurut kalian ya selama 1 minggu itu ada nggak mata kuliah yang menurut kalian itu kayak susah banget sih, tugasnya banyak, dosennya kok ngasih tugas terus kayak gitu? Ada nggak? Kalau aku sih mata kuliah itu studi hadis, kan kita basicnya nggak ngerti, kayak Nggak seberapa tahu basic tentang hadis-hadis gitu ya tentang Arab gitu. Arab. Ya agak berat sih menurutku. Dosennya siapa? Dosennya ya. Untuk Novika ya, Novika kan dari pondok. Nah, ada perbedaan ya sama Nisa yang dari SMK biasa, SMK negeri, sama yang dari pondok. Nah, untuk Nisa kan mengalami problem di masalah pelajaran studi hadis. Nah, tapi untuk Novika mungkin pelajaran studi hadis itu biasa aja gitu. Karena udah ada basic-basic dari pondoknya, iya kan? Kayak gitu. Tapi kan untuk 1 minggu ini kan belum ada tugas-tugas yang memberatkan gitu sih Kak. Jadi belum bisa bilang kalau mata kuliah ini susah banget gini-gini itu nggak bisa. Jadi Belum seminggu bisa. ini masih perkenalan kontrak membagi kelompok kayak kuliah gitu-gitu. gitu-gitu aja. Selain studi hadis apa ada mata kuliah yang baginya Nisa itu berat kayak gitu? Tak ceritain ya Mbak. Oh iya, cerita aja di sini. Kemarin itu kan ada mata kuliah itu akuntansi manajemen Mbak. Akuntansi manajerial. Manajemen. Oh iya. Beda banget. Lah, kan itu kan udah dari kemarin udah ada link Google Meet kan Mbak ya. Iya. Itu jadwalnya jam 14 lebih 10.
kan kita kan udah standby dari sebelum 14.10 kan. Terus kita join di Google Meet itu, dosennya belum ada kan. Jadi kita nunggu. Udah ada berapa anak gitu. Terus jam 14.25 itu kita kan ngehubungin dosennya gitu. Ya. Kok kenapa belum join di Google Meet-nya itu? Ternyata dosennya itu udah join, katanya dosennya itu udah join di Google Meet gitu. Kan kita kan pas ya apa ya? Udah join tapi kok nggak ketemu kalian Iya, yang udah gitu. join gitu loh. Kan kita udah join Google Meet kan sebelumnya 14.10 ya. Tapi dosennya kenapa kok nggak ada di situ? Terus kita kan hubungin, kata dosennya, loh saya lo udah nunggu dari sebelum jam 14.10 gitu. Terus anak-anak itu bingung, Mbak, loh masa linknya beda gitu. Terus katanya ganti aja jadwalnya. Perasaan tadi udah nunggu sebelum 14.10 gitu. Jadi jadwal kalian diganti nggak hari Iya. itu gitu. Oh, mungkin itu kesasar mungkin ya di Google Meet yang lain gitu. Saling. Ya, emang kalau perkuliahan kayak gitu. Jadi kita itu harus banyak-banyak komunikasi sama dosen. Terkadang mungkin kuliah kita jam segini, tapi dosen itu kayak perlu diingetin untuk jam segini kuliah kayak gitu. Kita kan ada kosma ya. Kosma itu Iya, jadi ada. selalu komunikasi sama dosennya. Nggak selalu dosen itu ingat jadwalnya. Kadang perlu diingatkan juga, Pak, Bu, kok nggak gabung? Ini nggak matkul gitu. Sudah waktunya matkul. Perlu diingatin juga kadang dosen itu. Kalau nggak gitu ya lupa kayak gitu. Ya, perasaan sih tadi udah gabung kok, kenapa kok dosennya bilang gak ada gitu. Bingung aja dosennya kemana gitu. Kalau kayak gitu sih udah sering ya. Udah sering emang masalah kayak gitu itu. Terkadang ya kita udah gabung ternyata dosennya itu udah nggak usah gitu. Iya, iya. Kerjakan ini aja, kuliahnya nggak jadi atau bukannya nggak jadi kayak kuliahnya diganti dengan kalian mengerjakan ini, saya ada rapat kayak gitu udah sering. Kita udah nunggu, kita udah gini, tapi mungkin ya dosennya ada urusan lain, ada rapat atau apa, jadi dialihkan gitu. Terus kadang kalau misalnya matkul ya dosen nggak bisa hadir, itu terkadang dosen kan minta hari lain. Nah kayak gitu, jadi kita harus meluangkan waktu di hari apa gitu untuk pelajarannya dosen itu, untuk mata kuliahnya dosen itu. Udah itu aja Udah. problem sama dosen gitu. Tapi Kak, ada. Nggak ada Belum selama ada. 1 minggu. Enak berarti ya, lancar-lancar aja gitu. Nyantai-nyantai aja. Gini ya, kalian kan masuk di prodi manajemen. Nah, kalian masuk di prodi manajemen itu kalian punya mimpi atau pengen jadi apa gitu? Kayak misalnya aku pengen masuk manajemen, aku besok pengen jadi ini, aku besok pengen jadi ini, kayak gitu. Atau kalian cuma masuk karena asik prodinya kayak gitu? Enggak sih, Jurusannya kalau asik aku kayak gitu. dulu kan pernah punya keinginan jadi pengusaha gitu loh, Kak. Oh, Iya. jadi pengusaha. Terus Apa jadi kalau udah lulus kuliah manajemen gitu jadi pengusaha, ya pengennya gitu. atau waktu masih kuliah sambil merintis usaha? Ya siapa tahu kan kita belum jalani, ya dijalani aja dulu, siapa tahu nanti di pertengahan kuliah kita bisa merintis usaha, entah itu individu atau bersama temen gitu loh. Gitu. Untuk Nisa gimana? Kalau aku sih gak tahu kenapa tertarik aja gitu sama jurusan manajemen, Mbak. Terus kalau lihat kayak manajer di perusahaan gitu, kayak seneng aja gitu lihatnya. Nggak apa-apa, terusin. Senang lihat manajer jadi pengen masuk prodi manajemen gitu. Terus Besoknya pengen jadi manajer. amin. Untuk angkatan-angkatan di atas kalian, angkatan 19, 18, dan 17, atau angkatan di atas yang di atas 17, nah itu tuh ada juga kakak tingkat kalian yang kuliah itu sambil ngurusin bisnis. Ada kakak tingkat angkatan 17, Mas Lazuardi. Mas Lazuardi itu kuliah sambil usaha. Dia punya usaha baju paskibra dan
Mas Lazardi itu juga udah sering ngisi seminar-seminar gitu. Jadi angkatan-angkatan manajemen angkatan 17, 18 kayak gitu itu juga punya usaha dan mereka juga ngisi seminar gitu. Ada juga manajemen angkatan 17 yang di podcast manajemen yang kemarin dia itu jadi tamu, namanya Mbak Diana. Nah, Mbak Diana ini punya all shop dan omsetnya itu udah 50 juta. Wow. Jadi kalian itu nggak harus lulus dari kuliah dulu baru kalian berbisnis, dan kalian juga bisa gitu loh, kuliah sambil berbisnis itu juga banyak. Kalian bisa belajar dari kakak-kakak tingkat kalian gitu. Di prodi manajemen ada organisasi. Nah, kan kalian kan pengen jadi manajer. Nah, untuk jadi manajer itu kita kan diperlukan basic. Nah, basicnya itu kita bisa latih di organisasi. Nah, di manajemen ada organisasi Hima Prodi. Mungkin kalian bisa gabung, kalian bisa daftarin diri buat ikut Hima Prodi untuk melatih skill kalian dalam public speaking, dalam berorganisasi juga kayak gitu. Kalau selain Hima Prodi, Mbak, maksudnya kayak organisasi lain gitu? Di UINSA itu kan ada organisasi internal sama eksternal. Nah, di organisasi universitas kan ada kayak UKM, ada juga UKK, terus ada juga GIS, Gria Dharma, PSS. Yang waktu BAK kan pasti udah dijelaskan gitu loh. Kalian boleh juga ikut gabung di organisasi-organisasi itu. Kalian juga bisa belajar. Kayak misalnya kalian ingin belajar investasi ya, kan kalian dari prodi ekonomi. Kalian bisa juga gabung di GIS, Galeri Investasi Syariah, untuk belajar tentang investasi. Terus kalian juga boleh gabung di Bank Sampah Syariah kayak gitu. Jadi kalian nggak harus ikut Hima Prodi aja. Kalian ikut UKM, UKK itu juga boleh. UKM kayak misalnya Musdemi, kalian juga boleh. Kalau misalnya kalian mau mengembangkan bakat kalian juga bisa ikut UKM, UKK kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Itu bukan mewajibkan gitu. Jadi ikut kegiatan seperti itu tuh juga bisa mengembangkan skill kalian dalam berorganisasi kayak gitu. Jadi kalian tuh di mahasiswa juga harus mengembangkan soft skill kalian biar kalian itu kedepannya bisa punya bekal untuk bersaing di masyarakat, di dunia luar kayak gitu. Jadi kalian tuh punya bekal. Jadi kesimpulan yang aku ambil dari podcast kali ini, mungkin kalian itu baru masa transisi ya dari SMA ke kuliah. Jadi kalian itu masih baru gitu loh, masih beradaptasi dengan masa perkuliahan. Jadi wajar aja kalau misalnya tugasnya nggak sama, tugasnya itu berbeda. Emang di perkuliahan itu tugasnya itu ya seputar makalah, PPT, jadi nggak sama kayak SMA. Kita itu diajarkan untuk ya menganalisa gitu loh, dan kita itu diajarkan untuk berkreasi. Nah kayak gitu. Kita juga diajarkan untuk mandiri, jadi nggak kayak SMA. Emang di perkuliahan kayak gitu. Mungkin Nisa sama Novika punya pesan untuk angkatan kalian atau untuk angkatan kakak-kakak tingkat kalian atau untuk siapa gitu, terserah. Dari saya sih untuk angkatan 2020 tetap semangat. Meskipun banyak kendala ya dari mengerjakan tugas atau gimana, ada kakak tingkat yang siap membantu kalian. Untuk kakak tingkat mohon bantuannya ya. Bantu kerjakan ya. Pesan aku untuk maba, tetap semangat, tetap kompak, jaga selalu komunikasi. Meskipun via online, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa meet up bareng. Kalau bisa liburan bareng juga. Kayaknya udah cukup pembicaraan kali ini. Makasih buat Nisa sama Novika yang udah hadir di podcast ini. Dan terima kasih juga untuk yang udah menyaksikan podcast ini, entah yang lagi nganggur di rumah atau di jalan menyaksikan podcast atau lagi di mana gitu. Terima kasih untuk menyaksikan dan jangan lupa like dan subscribe. Juga kalau misalnya ingin request untuk bintang tamu yang hadir, silakan komen ya. Sekian dari podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen Pioneer